Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan juga keberkahan. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kisah tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Mungkin teman-teman semuanya sudah mendengar kisah yang luar biasa ini. Uwais Al-Qarni ini begitu terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi, karena salah satu keistimewaan dari Uwais Al-Qarni ini adalah menyembunyikan amalnya. Beliau tidak diketahui oleh masyarakat Qarni, apalagi lebih luas lagi, yaitu suku Murad ataupun di negara Yaman. Saking tidak terkenalnya, Al-Qarni ini tidak ada satupun yang tahu kecuali tetangganya. Salah satu kelebihan Uwais Al-Qarni ini adalah satu, beliau orang yang sangat solid, mencintai ilmu. Yang kedua, beliau sangat berbakti dengan ibunya. Yang ketiga, beliau sangat cinta sama Rasulullah. Suatu hari ibunya ingin pergi ke Mekah, ingin menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni tahu perjalanan yang sangat panjang antara Yaman menuju ke Mekah, jaraknya 500 km, seperti jarak dari Serpong ke Semarang. Perjalanan pun sangat pasti melelahkan karena melewati padang pasir. Karena tidak memiliki uang, Uwais ini hanya mampu membeli satu anak domba. Di anak domba ini, Uwais setiap hari menaiki dan menuruni bukit. Yang pagi dia naik ke bukit, selain menggembala ternaknya, dia juga turun sambil menggendong anak domba tersebut. Hal itu dilakukan selama 8 tahun. Sampai domba ini sangat besar ya, dan juga sangat gemuk. Setelah dirasa mampu, akhirnya Uwais Al-Qarni menyiapkan perlengkapan untuk berangkat haji bersama ibunya. Jadi perjalanan dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah sepanjang 500 km bersama ibunya itu digendong. Ya, digendong selama berbulan-bulan. Ketika sampai ke Mekah pun, ketika tawaf dan yang lainnya, ibunya digendong. Begitu baktinya, tanpa mengeluh, panas terik, hujan badai, dinikmati oleh Uwais Al-Qarni. Sesampainya di Yaman, Uwais Al-Qarni minta izin ke ibunya, ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Uwais sangat rindu sekali dengan Rasulullah. Berangkatlah Uwais Al-Qarni bersama keluarganya. Di perjalanan dengan panas yang sangat terik dan juga perjalanan yang sangat melelahkan, sangat jauh, akhirnya keledai dari Uwais Al-Qarni ini wafat di tengah jalan. Dan ketika Uwais Al-Qarni melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan Uwais Al-Qarni berkali-kali pingsan karena keterbatasan dari makanan dan juga persediaannya. Ketika sampai di Madinah, Uwais Al-Qarni langsung mengunjungi Masjid Nabawi. Di sana, di Masjid Nabawi, terlihat sepi, tidak ada Rasulullah, tidak ada sahabat Nabi, karena saat itu Rasulullah sedang melakukan peperangan di luar daerah. Ketika berada di Madinah, Uwais Al-Qarni ini selalu teringat dengan pesan ibunya bahwa ketika sudah sampai di Madinah, tidak boleh berlama-lama di Madinah. Akhirnya dengan berat hati, Uwais Al-Qarni meninggalkan Madinah dengan perasaan sedih ya,
karena tidak bisa bertemu orang yang dicintai selain ibunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah 4 hari di Madinah, Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman. Suatu hari Rasulullah berkhutbah di depan para sahabatnya. Rasulullah menceritakan panjang lebar tentang Uwais Al-Qarni dan membangga-banggakan kehebatan Uwais Al-Qarni, bahwa beliau tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sehingga para sahabat waktu itu sangat cemburu dengan Uwais Al-Qarni. Bayangkan ya, seorang sahabat cemburu dengan para tabi'in, di mana tabi'in itu adalah ciri-cirinya tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi pernah bertemu dengan sahabat Rasul. Sampai cerita Rasulullah ini terdengar di penguasa Yaman. Penguasa Yaman ini tetap mencari Uwais Al-Qarni. Akhirnya bertemulah dengan seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sangat kaget ya, bisa didatangi oleh salah satu penguasa Yaman waktu itu yang sudah masuk Islam. Akhirnya penguasa Yaman itu mentraktir Uwais Al-Qarni dengan makan makanan mewah. Ketika ditraktir oleh penguasa Yaman itu, Uwais mengajak semua masyarakat Qoron untuk makan-makan bersama. Ketika makan bersama, Uwais tidak sekalipun menyentuh makanan tersebut. Besok paginya Uwais menghilang dari Qoron bersama ibunya. Jadi pergi merantau, tidak tahu entah kemana. Ketika Umar menjadi khalifah, lewatlah salah satu kafilah dari Yaman. Ketika kafilah dari Yaman itu datang ke Mekah, Khalifah Umar bertanya, "Apakah kalian dari Yaman?" "Ya." "Apakah di sini ada suku Murad?" Nah, dikumpulkanlah beberapa suku Murad. Ketika sudah berkumpul suku Murad, ditanya lagi, "Apakah dari sini ada perkampungan Qoron?" Akhirnya yang dari perkampungan Qoron dia memisahkan diri. Dan bertanya lagi Umar kepada orang-orang Qoron ini, "Di manakah Uwais?" Salah satu dari mereka menjawab, Uwais berada di Arafah. Dia sedang menjaga unta-unta kami dan juga barang-barang kami." Kata Umar, "Seandainya engkau tahu siapa dia, itu lebih baik engkau bersamanya daripada engkau berada di sini." Akhirnya Umar yang saat itu bersama Ali menemui Uwais Al-Qarni. Bertemulah Umar dengan Uwais Al-Qarni yang saat itu Uwais sedang sholat 2 rakaat. Lalu Umar meminta Uwais Al-Qarni mendoakan beliau, dan Ali juga meminta mendoakan beliau ya. Setelah Uwais mendoakan Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib, Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Setelah ini hendak kemana wahai Uwais?" Kata Uwais, "Ingin ke Kufah, ingin belajar agama di sana." Selanjutnya Umar bin Khattab ingin menulis surat kepada pejabat Kufah untuk memberikan tamu kehormatan kepada Uwais. Kata Uwais, "Tidak usah wahai Amirul Mukminin, saya cukup bersama Allah saja." Akhirnya ketika sudah tidak bisa berkata-kata lagi, Umar memberikan beberapa dinar dan ditolak juga sama Uwais. Kata Uwais, "Wahai Amirul Mukminin, di tangan saya ada 14 dirham, dan itu pun saya sangat berat untuk menjaganya. Saya takut saya akan segera mati, lalu Allah akan mempertanyakan 14 dirham ini." Umar sangat terharu dengan kehebatan Uwais Al-Qarni, ketawaduan Uwais Al-Qarni. Ketika di Kufah, Uwais ini terkenal, dan salah satu kelebihan Uwais adalah dia tidak mau terkenal dan dikenal oleh manusia. Setelah itu Uwais menghilang, entah di mana. Kisah Uwais terakhir ketika kematian Uwais saat bertemu di pasukan perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah, dan saat itu Uwais berada di pihak Ali, dan ketika Uwais wafat pun malaikat berebut menyambut rohnya.
Subhanallah, la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Dari kisah Uwais ini banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Salah satunya, teman-teman ya, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, kita harus benar-benar menyerahkan diri ini ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Dan yang terakhir, Uwais ini tidak mau dikenal oleh manusia amal-amalnya. Jadi hanya Allah lah yang tahu amalnya ya. Jadi itu saja dari Pak Qasim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.